Oke, sudah jam 13.15. Kita akan mulai terlebih dahulu sambil nunggu yang lain nanti join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah tahu ya kalau kampus itu sedang di lockdown karena ada beberapa dosen dan karyawan yang terkena track atau suspek. Jadi saya harap untuk tidak ke kampus terlebih dahulu sampai 2 minggu ke depan. Oke. Nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube, jadi kalau ada yang ketinggalan masih bisa buka-buka atau nonton lagi lewat YouTube. Oke teman-teman, setelah UTS, pertemuan ke-9 kita belajar salah satu intervensi dalam psikologi secara umum dan psikologi Islam secara khusus, yaitu hipnoterapi. Kemudian di pertemuan minggu lalu karena himbauan dari rektor untuk mengikuti serangkaian acara Milad Muhammadiyah minggu lalu di Solo, sehingga baru pada minggu ini pertemuan ke-11, pertemuan ketiga tepatnya setelah UTS kita baru bisa ngobrol lagi, bertatap muka lagi meskipun secara virtual. Nah, di pertemuan 11 ini kita bakal ngomongin tentang kepribadian dan motivasi berperilaku manusia dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran. Oke, saya hanya akan sekali live Zoom, jadi maksimal 30 menit, sehingga kuotanya mungkin dosen yang lain juga menggunakan media Zoom untuk menyampaikan materi kuliahnya. Oke. Kita langsung saja, jadi kita akan kenalan dulu sama pengertian dan bagaimana cara mengukur kepribadian sebelum kita masuk ke bentuk kepribadian menurut psikologi Islam. Nah, ini dalam pengantar psikologi umum mestinya sudah dijelaskan. Jadi personality itu asal kata dari arti kepribadian, diturunkan dari kata Latin persona yang artinya topeng yang dipakai seseorang dalam merespon tuntutan kebiasaan masyarakat. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, istilah kita memakai topeng ketika berinteraksi dengan orang lain, ya itulah manusia. Itulah manusia. Dalam berinteraksi dengan orang yang disukai maupun yang tidak disukai, dia menggunakan yang namanya kepribadian, bukan sosok asli dia. Nah, terus Pak Amrul, bagaimana caranya kita bisa tahu sosok asli orang itu seperti apa? Jawabannya adalah ketika orang itu sendirian, tidak ada pengawasan dari orang lain. Selama masih ada pengawasan dari orang lain, maka dia sedang memakai topeng. Oke. Kemudian slide selanjutnya saya menjelaskan kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri. Perbedaan karakteristik tersebut menggambarkan ciri unik
dari masing-masing individu. Ya, kepribadian ini bisa terbentuk karena 3 faktor utama. 1, hereditas atau turunan, jadi orang tua, pola asuhnya bagaimana, kemudian cara mendidiknya bagaimana, itu sangat berpengaruh. 2, lingkungan. Dia tinggal di daerah seperti apa, berteman dengan siapa saja, itu juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan terakhir adalah motivasi dari dalam diri orang tersebut. Oke? Mau lingkungannya bagusnya kayak apa, mau orang tuanya cara mendidiknya luar biasanya kayak apa, tapi kalau tidak ada motivasi untuk menjadi pribadi yang baik, ya akan sama saja. Oke? Faktor ketiga ini jadi kunci pembuka bagi 2 faktor di atas. Oke. Kemudian barusan ini sudah saya lanjutkan, saya terangkan. Kita next saja. Oke, cara mengukur kepribadian. Mungkin di antara teman-teman di sini sudah pernah mendengar beberapa istilah yang saya tuliskan di slide ini. Ada 3 cara pengukuran kepribadian. Ada 3 cara pengukuran kepribadian. Mulai dari cara pra-ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah. Oke, kita lihat satu-satu. Penilaian berdasarkan pra-ilmiah. Pemahaman tingkah laku berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang muncul dari pengalaman yang dialami. Oke, kalau yang paling sering teman-teman tahu adalah astrologi atau ilmu perbintangan. Pernah baca koran atau majalah atau sekarang sosial media dimanapun, di Instagram, di Facebook, dimanapun, yang menjelaskan ini Gemini memiliki keberuntungan di bidang bla 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 bla. Minggu ini Aquarius memiliki masalah soal bla 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 bla. Nah, itu prediksi-prediksi yang sifatnya adalah pra-ilmiah. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena orang yang membuat itu pun juga dia nggak tahu dasar ukurannya dari mana. Oke, sirologi juga ilmu yang lumayan sering diperbincangkan dalam psikologi, khususnya di psikologi profesi, karena dengan melihat gurat tangan seseorang, kita bisa memprediksi dia orang seperti apa. Tapi sekali lagi cara-cara itu adalah cara-cara yang pra-ilmiah atau kurang ilmiah. Oke, kemudian cara mengukur kepribadian. Yang kedua, semi-ilmiah. Ini bisa dikatakan menuju ilmiah karena ada alat ukurnya, ada respondennya, ada skalanya, tapi validasi daripada skala ini, daripada angket ini juga belum banyak dilakukan penelitian tentang kevalitannya. Jadi masih berada dalam tahap yang ya bisa dikatakan ilmiah, juga bisa tidak. Dasar pemikirannya, Hippocrates itu mengambil ada 4 zat cair dalam diri manusia. Sanguin, pernah dengar kata sanguinis, flegmatis, koleris, maupun melankolis. Nah, itu dasar-dasar Hippocrates membuat
definisi mengenai 4 jenis kepribadian berdasarkan 4 zat cair yang ada di dalam tubuh. Itu skalanya ada, kuesionernya ada. Kemudian Jung juga menawarkan salah satu pengukuran tipe kepribadian dibagi menjadi 3, introvert, extrovert, dan ambivert. Itu juga menggunakan skala atau kuesioner pengukur kepribadian. Nah, ini nanti yang teman-teman akan temukan di semester 5 saat kuliah psikodiagnostik 1 dan 2 yang membahas tentang berbagai macam alat tes, baik bentuknya proyektif maupun yang bentuknya tes non-proyektif. Oke, ada namanya alat tesnya Rorschach, kemudian TAT, kemudian ada draw a person kalau teman-teman pernah ngelamar kerja, kemudian disuruh gambar manusia. Nah, itu salah satu pengukuran atau penilaian kepribadian seseorang secara ilmiah, subjektif dan objektif. Oke. Nah, itu dalam psikologi kontemporer, psikologi modern. Nah, di dalam psikologi Islam, ini ada yang terlupakan nih, yaitu aspek spiritualitas. Jadi, kepribadian tidak hanya melulu soal bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, tapi juga bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya. Oke? Konflik psikis menurut paradigma Islam ada 2. Manusia itu bisa menjadi 2. Kalau dia bisa mengalahkan nafsunya, oke, dia akan ditempatkan di surga. Tapi kalau orang itu menuruti hawa nafsunya, maka dia akan ditempatkan di neraka. Kemudian 3 gambaran kepribadian dalam Islam ada amarah, lawamah, dan mutmainah. Oke. Apa itu kepribadian yang amarah? Kepribadian yang selalu mengedepankan aspek-aspek emosi negatif dalam hari ini dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Oke. Kemudian tipe kepribadian yang kedua adalah lawamah, penyesalan. Di hampir sama, cuma si orang atau tipe kepribadian kedua ini baru menyadari setelah hal itu terjadi. Dan terakhir adalah mutmainah, ketenangan, selalu menyelesaikan berbagai masalah yang datang kepada dirinya dengan penuh ketenangan. Oke, kepribadian yang lurus, adanya keseimbangan antara fisik dan jiwa. Tipe kepribadian manusia dalam Al-Quran itu ada 2, mukmin dan munafik. Orang yang dikatakan berkepribadian yang mukmin dalam proses perjalanan hidupnya, dia akan selalu mengedepankan cara-cara kebaikan dalam hal apapun. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang munafik.
Yang sudah dijelaskan cirinya ada 3. Kalau berkata bohong, kemudian kalau diberi amanah dia khianat, kemudian satu lagi kalau seseorang itu hadasa kadzaba wa idza faroke, kalau diberi janji dia ingkar. Yang kedua, kemudian yang ketiga kalau diberi amanah dia lari dari amanah itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tipe yang kedua saja. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ada 3 ayat tentang muslihat akal. Akal ini biasanya akan membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah. Oke. Ada yang namanya proyeksi. Selalu menyalahkan orang lain. Ada di Quran surat Al-Munafikun ayat 4. Jadi tipe orangnya kalau ada kesalahan di situ, ya dia akan selalu menyalahkan orang lain. Meskipun kesalahan itu berada pada sumbernya. Pada dirinya sendiri. Sumbernya adalah dirinya sendiri. 2, pembenaran. Mencari pembenaran atas kesalahannya. Banyak alasannya. Oke, dan ketiga, pembentukan reaksi. Oke, di sini saya tuliskan serigala berbulu domba. Di depan apa, di belakang juga, di depan bilang apa, di belakang bilang apa. Jadinya tidak sinkron apa yang dikatakan kepada satu orang dengan orang lain. Oke, itu sekilas tentang kepribadian yang ada di dalam Islam yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Oke, kita masuk tema yang kedua, yaitu motivasi atau dorongan berperilaku menurut psikologi Islam. Apa itu sih motif atau dorongan? Itu adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan kegiatan dalam diri makhluk hidup dan memotori tingkah laku, serta mengarahkan pada suatu tujuan atau berbagai tujuan. Dinamonya, alat penggeraknya, manusia untuk selalu hidup, namanya motivasi. Orang yang tidak bergerak dalam kehidupannya, berarti dia tidak punya motivasi karena sistem penggeraknya nggak ada. Karena sistem penggeraknya nggak ada. Jadi kalau nanti ketemu orang yang bilang, udahlah, saya sudah malas ngapa-ngapain dalam hidup, toh hidup itu saja. Oh, artinya ada yang rusak pada sistem dinamonya kalau itu mesin. Kalau manusia berarti ada yang salah dengan motivasinya. Oke. Kemudian selanjutnya pembagiannya ada 2, dorongan fisik dan dorongan psikologis. Fisik dulu, berkaitan dengan keseimbangan otak, organik dan kimiawi dalam tubuh. Oke. Ini kalau dalam paradigma psikoanalisis disebut Freud sebagai id atau dorongan dasar. Oke, makan, minum, kemudian sandang, kemudian tempat tinggal, berhubungan dengan suami istri atau berhubungan seksual, itu menjadi kebutuhan dasarnya. Oke. Di dalam Islam, motivasi fisik ini bersifat alamiah dan tidak diperoleh melalui proses pembelajaran. Oke, nggak usah diajari cara makan
Mungkin cara makan minum, kalau dia bayi ya diajari sekali ya tahu bagaimana cara makan dan minum. Kalau dia lapar, dia bakal cari makan. Kalau dia haus, dia bakal cari minum. Kemudian yang kedua adalah motivasi fisik meliputi berbagai kebutuhan. Lapar, haus, bernafas, tidur, istirahat, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya. Nah, ini dorongan dasar, dorongan fisik. Dorongan fisik terbagi menjadi dua, menjaga diri dan mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi, motivasi manusia menurut Islam dalam konteks kebutuhan fisik ada dua, menjaga diri dan mempertahankan kelangsungan hidup. Ayat ini ada di surat Toha ayat 117 sampai 120. Kemudian yang menceritakan bagaimana digodanya Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa keluar daripada surga. Ketidakmampuan Adam dan Hawa untuk tidak terayu untuk memakan buah huldi menjadi indikator bahwa penjagaan diri mereka secara fisik itu saat itu tidak baik. Bagaimana dia bisa dirayu oleh iblis bahwa ini adalah buah yang sangat enak, kamu bisa panjang umur dan segala macam, tapi pada akhirnya malah menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi ini, dunia ini. Oke, dorongan fisik, menjaga diri yang di sini dimaksud adalah dorongan fisik yang berfungsi untuk menjaga diri dan kelangsungan hidup. Lapar, haus, capek, sandang, pangan, dan papan, tapi tidak boleh berlebihan. Dua, dorongan mempertahankan kelangsungan hidup. Oke, juga terbagi dua. Pertama adalah dorongan seksual. Ini ayat yang masyhur sekali, kenal sekali kalau orang mau menikah. Oke. Kemudian dorongan keibuan. Jadi di Quran surat Al-Qasas ayat ke-10 sudah diterangkan bahwa semua wanita, perempuan memiliki dorongan ini. Dorongan untuk menjadi seorang ibu. Oke. Tinggal sedikit lagi. Kemudian dorongan psikologis. Apa itu dorongan psikologis? Merupakan dorongan yang dipelajari manusia dalam proses sosialisasi yang dijalaninya. Dorongan ini menjadi kebutuhan penting karena berhubungan dengan rasa aman, tentram, dan bahagia. Oke, dorongan psikologis terbagi menjadi 4. Memiliki, memusuhi, kemudian berkompetisi, dan beragama. Dorongan memiliki, yang lagi viral kemarin, harta, tahta, sefrenata. Oke, 3 godaan di dunia yang tidak mungkin atau semua mungkin akan tergoda kalau ditawari hal itu. Oke, karena memang dijadikan indah oleh Tuhan. 2, memusuhi. Saya yakin di sini mendengarkan suara saya sekarang ini, siang ini, dalam kehidupannya mesti pernah
punya musuh. Pasti pernah ada orang yang tidak disukai dengan berbagai macam alasannya, latar belakangnya apa. Oke, itu sudah dijelaskan surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30 tentang cerita Habil dan Qabil. Berkompetisi. Ini juga sangat familiar di antara kita. Tagline yang bunyi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke. Menjadi arti dari apa yang saya tuliskan di sini. Ini memang kita manusia secara Islam diciptakan memiliki dorongan untuk berkompetisi. Dan terakhir, beragama. Setiap orang harus punya pegangan terhadap apa yang diyakininya. Saya pernah ditanya dulu, gimana caranya kita membutuhkan sebuah zat yang amat kuat. Jawaban saya sederhana. Ketika kamu berada pada fase ketakutan, jalan aja di makam, kuburan, ya berdiam diri saja di sana 1 jam, malam, sendiri. Siapa yang kamu yakini menjadi penolongmu, ya itulah dorongan beragama. Oke? Penyimpangan dan pengendalian dorongan. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Konsep ini yang biasa kita dengar, jangan terlalu suka dengan sesuatu, bisa jadi dia tidak baik bagimu. Sama halnya, jangan terlalu benci terhadap sesuatu, bisa jadi itu yang terbaik bagimu. Oke, itu penjelasan singkatnya pada awal sesi ini. Tadi saya sudah katakan, biar ini agak hemat, saya live-nya hanya sekali saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita akan sambung di grup WA. Termasuk tugas kelompok di pertemuan 12 sampai 15 beserta temanya. Itu teman-teman, terima kasih yang sudah bisa bergabung dan mendengarkan suara saya pada siang hari ini. Saya tutup sesinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.